Sepak bola itu bukan matematika. Selalu saja ada kejutan, selalu ada keajaiban. Siapa tahu itu bisa terjadi dengan Indonesia di putaran ketiga ini, saudara-saudara. Bayangin, tim debutan seperti Georgia saja mampu mengalahkan Portugal di Euro 2024 dan lolos ke babak 16 besar. Siapa tahu hal yang sama juga terjadi pada Indonesia, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, hari ini hari Kamis, Kamis 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, sekitar pukul 2, jam 2 itu berarti jam berapa? Jam 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 15 waktu Kuala Lumpur, drawing pengundian untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga dilakukan, saudara-saudara, dilakukan di markas besar AFC dan dihadiri oleh orang-orang penting. Orang-orang penting dari seluruh Asia, tim nasional 18 negara peserta Asia, saudara-saudara. Dan yang seperti sudah kita bahas di edisi-edisi sebelumnya, akan ada 6 pot. Masing-masing pot berisi 3 tim, saudara-saudara. Pot-pot itu berdasarkan ranking FIFA edisi Juni 2024. Indonesia sebagai tim yang di bawah potnya itu, rankingnya di bawah, saudara-saudara, masuk ke pot terakhir, saudara-saudara, bersama Korea Utara dan Kuwait. Nah, dan setelah di drawing, saudara-saudara, diundi, saudara-saudara, hasilnya adalah, lemes, saudara-saudara, lemes. Indonesia masuk grup neraka. Grup berat, saudara-saudara, berat, amat sangat berat sekali, super berat. Ada di grup C, saudara-saudara, bersama Jepang, kemudian Arab Saudi, kemudian Australia, kemudian Cina, kemudian Bahrain, dan Indonesia, saudara-saudara. Waduh, berat, saudara-saudara, berat. Sementara di grup A, saudara-saudara, di grup A itu ada Iran, ada Qatar, ada Uzbekistan, ada Uni Emirat Arab, ada Kirgistan, dan ada Korea Utara. Wah, lebih mudah ini, saudara-saudara. Grup A lebih mudah, saudara-saudara, lebih mudah. Sementara di grup B, saudara-saudara, ada Korea Selatan, ada Irak, ada Jordania, ada Oman, ada Palestina, dan ada Kuwait, saudara-saudara. Ada Kuwait. Wah, ini lemes, saudara-saudara. Lemes. Ini grup C disebut grup neraka, saudara-saudara. Gak usah dijelaskan. Kalau Anda orang bola, Anda penggemar sepak bola, Anda mengikuti sepak bola sejak lama, sudah barang tentu, sudah pasti Anda tahu bahwa ini lawan yang dihadapi ini bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Lawan kelas berat lah, kelas berat, saudara-saudara, kelas berat semua, saudara-saudara. Jepang, kita tahu, tim terbaik di Asia, berkali-kali ikut Piala Dunia, berkali-kali merepotkan Spanyol, merepotkan Jerman. Berat ini. Jepang sudah kita tahu lah, pemainnya juga kelas dunia semua, main di berbagai macam klub sepak bola di Eropa sana. Tidak hanya sekarang, sejak dulu kala itu juga dia sudah main di Eropa, dan luar biasa lah. Dan Indonesia pernah dikalahkan Jepang di Piala Asia 2023, saudara-saudara, jangan lupa. Kemudian Australia sama saja. Australia itu adalah bule yang berpura-pura jadi orang Asia.
Pemainnya posturnya tinggi-tinggi, fisiknya bagus, kualitas permainannya juga mereka kelas dunia lah. Materi pemainnya si Irvin itu juga main di mana-mana, main di Eropa. Kemudian mereka juga berkali-kali ikut Piala Dunia, saudara-saudara, di masa kini ya, bukan di masa lalu. Mereka ini tim yang berat sekali. Kemudian Arab Saudi, saudara-saudara, ya saudara-saudara tahu sendirilah Arab Saudi seperti apa. Cristiano Ronaldo saja main di Liga Arab Saudi. Sadio Mane main di Liga Arab Saudi. Semua pemain sekarang ada menjadikan Liga Arab Saudi sebagai kiblat. Dan ini tentu saja pemain-pemain Arab Saudi hebat-hebat, mereka sudah terbiasa bermain di level tinggi. Kemudian Arab Saudi juga salah satu tim yang sering juara Piala Asia, kemudian ikut Piala Dunia berkali-kali. Pelatihnya Roberto Mancini tahu sendirilah, membawa Italia juara Euro, membawa Manchester City juara. Berat. Kemudian Bahrain ini yang relatif lebih bisa diatasi lah, tidak terlalu berat. Bahrain tidak pernah, pokoknya ini walaupun dia dari Timur Tengah, walaupun dia dari Arab, Bahrain kualitasnya tidak sebagus Jepang, tidak sebagus Australia, tidak sebagus Arab Saudi, saudara. Jadi peluangnya Bahrain ini ya biasa-biasa. Kita bahas satu-satu lawan Indonesia, saudara-saudara. Jepang, saudara-saudara. Jepang ini, saudara-saudara, ikut Piala Dunia 7 kali. 7 kali, saudara-saudara. Yang pertama 1998 di eranya Hidetoshi Nakata, saudara-saudara. Dan selama ikut Piala Dunia, saudara-saudara, prestasi terbaik mereka itu babak 16 besar tahun 2002, 2010, 2018 dan 2022. Sementara mereka ikut Piala Asia itu 11 kali, dengan hasil terbaik itu juara 4 kali, saudara-saudara. Jepang itu, saudara-saudara, dengan pemain-pemain ya saudara-saudara tahu sendirilah. Jepang di situ ada banyak sekali lah, mulai dari Daisen Maeda, kemudian Yuito Suzuki, kemudian Ryo Hatate, Takefusa Kubo, Daichi Kamada, kemudian Ritsu Doan, Wataru Endo, pemainnya Liverpool, Takumi Minamino, Yuto Nagatomo, kemudian Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Itakura, banyak sekali, saudara-saudara, banyak sekali. Dan ini tim yang sangat besar, saudara-saudara, yang berat sekali. Kemudian Australia juga, jangan salah, saudara-saudara, Australia itu juga tim yang berat sekali, saudara-saudara. Kita tahu mereka ikut Piala Dunia 6 kali. Pertama kali tahun 1974. Kemudian prestasi terbaiknya juga babak 16 besar tahun 2006 dan 2022. Kemudian ikut Piala Asia itu 5 kali. Yang pernah juara sekali tahun 2007, saudara-saudara. Kemudian pemainnya, saudara-saudara, pemainnya itu mayoritas berbasis di Eropa. Bukan hanya berbasis di Eropa, lagi keturunan Eropa, lahir dan besar di Eropa. Pemain-pemain yang sangat di berbagai klub Eropa lah. Banyak sekali mereka bagus-bagus. Ada Harry Sotar di Leicester City, kemudian ada Kiki Rowles di Heart of Midlothian di Skotlandia. Kemudian ada lagi si Aziz Behik. Aziz Behik itu dulu main di Eropa, sekarang dia main balik ke Melbourne City. Kemudian ada lagi Jackson Irvine. Itu pemain dari Saint Pauli. Kemudian ada lagi Adjin Hustik, itu dari Heracles Almelo. Ada banyak, saudara-saudara. Ada lagi Nestorai Irakunda, itu dari Bayern Munchen. Banyak, saudara-saudara, dan ini tim yang cukup berat. Jepang dan Australia, saudara-saudara. Arab Saudi itu juga berat sekali, saudara-saudara. Statistik menunjukkan mereka ikut Piala Dunia itu 6 kali, saudara-saudara. 6 kali. Yang pertama itu tahun 1994. Kalau saudara ingat, itu di eranya Said Al-Owarian, yang dia bikin gol cantik, lari dari titik tengah. Dari lapangan tengah mencetak gol. Itu keren sekali. Kemudian prestasi terbaik mereka babak 16 besar itu di tahun 1994. Kemudian di level Asia
Asia, saudara-saudara. Di Piala Asia itu Arab Saudi ikut 12 kali, saudara-saudara. Ikut 12 kali dengan prestasi terbaik mereka juara 3 kali, saudara-saudara. 84, kemudian 88 dan 1996, saudara-saudara. Dan materi pemainnya, saudara-saudara, beda dengan Jepang atau dengan Australia yang bermain di Eropa. Mayoritas pemain Arab Saudi itu berkompetisi di dalam negeri. Liga Profesional Arab Saudi, saudara-saudara. Seperti Alem Al-Dawsari, kemudian Nasel Al-Dawsari, kemudian Abdullah Al-Hamdan, kemudian Firas Al-Buraikan. Nah, walaupun mereka main di dalam negeri, saudara-saudara, seperti yang saya bilang, Liga Arab Saudi ini salah satu liga yang sedang menjadi pusat perhatian dunia karena mendatangkan pemain-pemain kelas dunia sekelas Cristiano Ronaldo. Nggak tanggung-tanggung. Jadi sudah dipastikan ini tim yang sangat berat sekali, saudara-saudara. Tim yang sangat berat dan ya beratlah Indonesia menghadapi Arab Saudi. Kemudian saudara-saudara, yang relatif lebih cukup bisa kita atasi ya, mungkin saja ini prediksi saya, Bahrain, saudara-saudara. Bahrain ini tidak terlalu istimewa, saudara-saudara. Mereka sama sekali belum pernah ikut Piala Dunia, saudara-saudara. Mereka pernah sampai ke playoff kalau nggak salah itu. Pernah sampai ke playoff tetapi belum pernah lolos ke Piala Dunia. Kemudian di Piala Asia juga mereka belum pernah juara. Prestasi terbaik mereka hanya peringkat 4 tahun 2004. Itu saudara-saudara, dengan ikut serta sekitar 8 kali ikut Piala Asia. Dan pemain-pemainnya juga tidak terlalu istimewa, biasa saja. Salah satunya yang pernah main di Persija Jakarta, saudara-saudara, Abdullah Yusuf Hilal atau siapalah itu salah satunya itu. Jadi selain itu jangan pula lupakan Cina, saudara-saudara. Wah, ini Cina juga tim yang walaupun tidak sebagus Saudi, tidak sebagus Jepang, tidak sebagus Australia, Cina ini juga pernah tampil di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2002. Itu pertama kali dan waktu itu mereka kandas. Kemudian di Piala Asia, saudara-saudara, mereka sudah pernah ikut 14 kali dan prestasi terbaiknya adalah runner up 2 edisi. Sementara dari kualitas pemain, saudara-saudara, mereka punya beberapa pemain naturalisasi ya, bukan pemain keturunan tapi pemain naturalisasi, pemain asing di Liga Cina yang dinaturalisasi. Dan kualitas Liga Super Cina itu dulu hampir mirip seperti Liga Arab Saudi saat ini. Jadi ini juga tim yang sangat berat, walaupun saya rasa Cina Bahrain ini bisa kita atasi walaupun butuh kerja keras lah, saudara-saudara. Bagaimana dengan grup yang lain, saudara-saudara? Di grup A, saudara-saudara, di grup A itu ada Iran, kemudian ada Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan Korea Utara. Di PRK, Democratic People Republic of Korea. Ini menurut saya grup yang enak, saudara-saudara. Grup yang enak. Iran itu tim berat lah, itu sudah pasti tim berat. Kemudian Qatar juga mereka juara Piala Asia. Kemudian Uzbekistan. Jadi relatif maksud saya dibandingkan dengan grupnya Indonesia, ini grup ini relatif lebih mudah. Kemungkinan besar Iran, kemungkinan besar Qatar, kemungkinan besar Uzbekistan, kemungkinan besar Uni Emirat Arab itu bisa lanjut ke putaran berikutnya. Bisa jadi Iran akan lolos otomatis atau Qatar. Iran dan Qatar bisa jadi lolos otomatis, sementara peringkat 3 dan 4 untuk tampil di putaran keempat nanti, saudara-saudara, bisa menjadi milik Uni Emirat Arab dan Uzbekistan. Atau bahkan Uzbekistan juga punya potensi untuk lolos langsung, saudara-saudara. Bisa jadi karena Uzbekistan juga tim yang bagus, punya pemain-pemain dari Eropa juga, berbasis di Eropa. Sementara di grup B, saudara-saudara, di grup B itu menurut saya relatif agak seimbang, saudara-saudara. Agak seimbang walaupun tidak seberat grup C. Di situ ada Korea, ada Irak, ada Jordania, ada Oman, ada Palestina, ada Kuwait. Korea Selatan saya rasa akan mudah lolos ke putaran berikutnya, akan mudah lolos ke babak berikutnya. Begitu pula dengan Irak atau Jordania. Ini akan pertandingannya ini nanti yang menarik adalah Irak dan Jordania. Dua tim ini akan berebut lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara Oman, ya kita tahu Oman kuda hitam lah. Oman, kemudian Palestina, itu bisa jadi kuda hitam. Sementara Kuwait saya rasa tidak akan terlalu melangkah lebih jauh.
Cara untuk bisa survive saudara-saudara, untuk bisa berprestasi, untuk bisa mencapai target di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga ini saudara-saudara, harus dilakukan adalah memanfaatkan pertandingan kandang. Nah, jadi kan ini nanti saudara-saudara kan ini dari setiap grup kan ada 6 tim kan. 6 tim berarti semua akan ada 10 pertandingan. Dan dari 10 pertandingan itu kan 5 pertandingan home, 5 pertandingan away. Nah, sebisa mungkin ini ya, sebisa mungkin nasihat saya, sebisa mungkin semua pertandingan kandang baik di Jakarta atau di Surabaya atau dimanapun itulah, pokoknya ketika bermain di kandang itu setidaknya Indonesia harus bisa sapu bersih, harus bisa sapu bersih, jangan imbang. Imbang percuma, harus menang saudara-saudara, menang. Nah, kalau Indonesia bisa mampu menyapu bersih kemenangan di kandang saudara-saudara, itu kan berarti poinnya berapa? 5 pertandingan kita menang kali 3, 15. Kita sudah dapat 15 poin dari pertandingan kandang saudara-saudara. Dan untuk bisa memenangkan pertandingan kandang itu maka dibutuhkan tekanan supporter yang luar biasa. Supporter harus memberikan tekanan, teror mental saudara-saudara, teror mental yang besar tetapi tetap sportif. Itu saudara-saudara, itu yang harus dilakukan. Tetapi jangan sampai teror mental itu justru melemahkan timnas sendiri. Itu harus dipikirkan bagaimana caranya supaya dukungan kepada pemain itu positif, tidak justru membuat pemain terbebani. Nah, itu yang bisa dilakukan saudara-saudara. Jadi memanfaatkan faktor kandang. Kalau Indonesia bisa memenangkan 5 pertandingan kandang saudara-saudara, berarti kan poinnya 15. 15 poin kan lumayan saudara-saudara. 15 poin. Taruhlah nanti kalau kita away, kita bisa mencuri poin di 1 poin misalnya atau 2 poin hasil imbang dari 5 pertandingan away misalnya kita bisa dapat 2 pertandingan imbang misalnya, atau kalah 3 kali atau imbang 3 kali. Itu akan berdampak sekali saudara-saudara, akan berdampak signifikan, akan bisa membuat Indonesia lolos, bisa otomatis lolos sebagai peringkat 1 2 atau bisa lolos ke putaran keempat di posisi ketiga dan keempat. Jadi itu caranya saudara-saudara. Caranya seperti itu, memaksimalkan pertandingan kandang, memenangkan semua pertandingan kandang dan mencuri poin saat pertandingan tandang. Pertandingan tandang cukup targetkan imbang sajalah. Imbang saja sudah cukup. Sementara pertandingan kandang, 5 pertandingan kandang itu harus menang. Saudara-saudara, terakhir saran saya untuk bisa bersaing di level ini saudara-saudara, untuk bisa bersaing ya kalau bisa lolos di putaran di peringkat 1, peringkat 2 oke lah. Tetapi kalau bisa di peringkat 3 atau peringkat 4 juga lumayan lah. Itu yang harus dilakukan. Salah satu yang cukup penting adalah yaitu merealisasikan beberapa pemain keturunan yang sebelumnya ya salah satunya Martin Paes saudara-saudara. Itu kasus Martin Paes harus segera diselesaikan supaya Indonesia punya penjaga gawang yang kelas dunia, yang tangguh saudara-saudara, punya penjaga gawang, punya kiper yang kemampuan posturnya bagus, tinggi, kemudian memiliki pengalaman, kemudian memiliki ketenangan. Nah, itu penting sekali saudara-saudara, karena lawan ini pasti akan menyerang. Mereka akan berusaha untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol ke gawang Indonesia, sehingga perlu pertahanan yang kokoh dengan penjaga gawang seperti Martin Paes. Saya nggak tahu ini perkembangan kasusnya seperti apa. Apakah dicas itu di court arbitrase sportif di Lausanne di Swiss sana itu akan bisa segera selesai dalam waktu dekat atau tidak. Tetapi apapun itu, PSSI harus berusaha untuk menyelesaikan itu. Jangan lagi mencari kambing hitam seolah-olah ada negara yang tidak ingin Indonesia maju terus menghambat Indonesia dicah. Jangan kayak begitulah, itu pikiran-pikiran picik yang harus dihindari. Itu lebih baik kita berjuang sendiri, berusaha sendiri bagaimana supaya Martin Paes bisa segera bisa segera bermain. Dan yang lebih penting lagi, kita juga butuh striker, penyerang nomor 9, penyerang keturunan. Kita carilah siapa yang bagus di nomor 9, di posisi nomor 9, karena itu menjadi salah satu titik lemah yang selama ini coba diatasi oleh Sintayong di tim nasional Indonesia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara banyak sekali lah, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan tentang hasil drawing, tentang
putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saudara-saudara. Dan Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bisa mencapai fase akhir, saudara-saudara. Fase akhir. Dan itu tadi grupnya, saudara-saudara. Ya bisa optimis juga boleh, pesimis jangan. Realistis bolehlah. Kita harus realistis, tetapi kita juga harus optimis. Tetapi kita juga harus realistis, saudara-saudara. Realis seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Di edisi-edisi sebelumnya, pertandingan di sini nih, kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga itu berat, saudara-saudara, berat. Semua lawan berat. Kita tidak bisa memandang sebelah mata. Kita tidak boleh menganggap remeh, karena ini bukan tim-tim dari Asia Tenggara. Ini bukan Laos, bukan Myanmar, bukan Kamboja, bukan Brunei. Ini adalah tim-tim level Asia yang punya pengalaman panjang di level Asia maupun level dunia, saudara-saudara. Ini berat sekali, tetapi kita juga harus yakin bahwa sepak bola itu bukan matematika. Segala hal bisa terjadi. Tidak ada rumus yang bisa menebak hasil pertandingan sepak bola, saudara-saudara. Sudah banyak kejadian, sudah banyak sejarahnya, sudah banyak insidennya ketika tim-tim yang tidak diunggulkan itu justru tampil melejit. Kita ingat bagaimana Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Kemudian Maroko mengejutkan di Piala Dunia juga. Kemudian yang paling baru ini, saudara-saudara, yang paling baru di Euro 2024, tim seperti Georgia. Bayangin, Georgia yang debutan, saudara-saudara. Debutan baru pertama kali tampil di Euro, di Piala Eropa, mampu mengalahkan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Wah, ini kan keren, saudara-saudara. Dan dia mampu lolos ke babak 16 besar. Nah, kayak begini, cerita-cerita kayak begini nih sudah sepatutnya, sudah seharusnya diulangi oleh Indonesia, diikuti oleh Indonesia, terlepas dari siapapun lawannya, saudara-saudara. Lawannya kalau kita hanya berdasarkan di atas kertas ya, secara logik, secara teori ya memang berat. Tetapi kan sepak bola itu sekali lagi adalah penuh kejutan, saudara, penuh misteri. Olahraga ini terkadang menghasilkan sesuatu yang di luar nalar. Dan semoga itu bisa terjadi dan menimpa Indonesia, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah dan jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana lagi? Oh, di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka.